Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di acara Ngider. Dan pada kesempatan kali ini kami sudah berada di tengah-tengah hutan, dan kami akan mendatangi salah satu lokasi yang ada di tengah-tengah hutan, dan lokasi itu dahulu kala adalah legenda pemirsa. Dan pada kesempatan kali ini kami masih ditemani Miss Iyok. Nah pemirsa, ini Miss Iyok, si gadis cantik jelita tiada tara di dunia yang panah ini pemirsa. Pemirsa, setelah kami mendengar cerita atau penuturan dari orang tua dulu, bahwa di salah satu lokasi yang bernama Situ zaman dahulunya adalah sebuah legenda pemirsa. Kita sekarang akan ke sana pemirsa. Kami penasaran sekali setelah mendengar ceritanya, jadi kami ingin kembali mereview lokasi yang bernama Situ tersebut pemirsa. Ikuti terus perjalanan kami, jangan bosan-bosan untuk terus mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe pemirsa. Ini sekarang kami berada di tengah-tengah hutan pemirsa, dan lokasi situ tersebut juga berada di tengah-tengah hutan. Ikuti perjalanan kami. Nah pemirsa, itu juga ada warga yang mungkin mau ke kebun pemirsa tuh. Kita ketemu warga pemirsa nih. Mau kemana bang? Mau ke atas, lagi nebang kayu. Oh lagi ke hutan? Lagi ke hutan. Iya. Lagi di hutan nebang kayu. Cuma berdua? Berdua. Oh hati-hati bang, banyak binatang buas di hutan ini. Terima kasih. Ini emang desa? Iya. Gadis desa, si cantik jelita tiada tara. Nah pemirsa, tadi kami bertemu dengan warga yang akan menebang kayu di hutan pemirsa. Bang, untuk mencapai ke lokasi yang akan kami tuju pemirsa memakan waktu dari rumah itu sampai 1 jam pemirsa. Kami sudah hampir 3 kali istirahat pemirsa. Dari mulai turun dari rumah sampai menuju sini sudah 3 kali istirahat. Dan Iyok di depan juga sedang
istirahat pemirsa tuh. Udah kemana ya? Tuh ada warga pemirsa tuh. Ini kami berada di tengah-tengah hutan pemirsa nih. Ini waktu menunjukkan pukul 1 siang pemirsa. Sengaja kami datang ke lokasi ini siang pemirsa, karena kalau sore katanya di lokasi tersebut sangatlah angker. Sebentar lagi kita akan nyampe ke lokasi yang kami tuju atau kami maksud pemirsa, yaitu daerah atau lokasi yang bernama Situ. Ini adalah lokasi angker pemirsa di sini. Nah pemirsa, kami sudah sampai ke lokasi yang kami tuju, yaitu yang bernama daerah Situ atau Leuweung Situ pemirsa nih. Nanti sebelah sana pemirsa. Ini adalah pesawahan namun tidak ditanami padi. Karena apa? Karena kering pemirsa, tidak ada air. Di sini susah air. Tuh pemirsa. Ini juga ada bekas aliran kali atau sungai kecil di sini, saluran air namun kering. Ada sawah juga. Nanti akan kami ceritakan legenda atau kisahnya. Ini air raya Situ. Area Situ dari sini nih, dari pinggir tebing sampai ke sana tuh. Kita coba lihat ke sana dulu, nanti kami ceritakan kisahnya pemirsa. Luas sekali pemirsa ya. Tuh. Di sini kering sekali pemirsa, tidak ada air, makanya tidak ditanami padi atau ditanami palawija atau sayuran pemirsa. Padahal ini berada di pinggiran bukit atau di dekat gunung pemirsa. Tuh, benar-benar kering sekali pemirsa airnya. Tanahnya bukan airnya. Tuh pemirsa, benar-benar kering, tanah merah.
Meskipun musim hujan tetap saja kering. Tuh ada batu besar pemirsa. Tuh dari sana pemirsa perbatasan ini dinamakan, kenapa dinamakan yang bernama Leuweung Situ pemirsa? Karena zaman dahulu kala katanya ini adalah berupa danau, atau orang Sunda disebutnya situ pemirsa nih. Nah, ini juga batu ini akan kami ceritakan nanti pemirsa. Nah, sampai ke sana pemirsa tuh. Ini airnya benar-benar kering, padahal pemirsa itu ada sumber mata air di sana tuh dari pergunungan, dari perbukitan. Seharusnya di sini banyak air pemirsa. Ini luas sekali pemirsa. Tuh. Sangat luas sekali. Ujungnya di sana tuh pemirsa, sampai ke sini, ke sini, ke sini, dan tuh sampai ke bawah sana juga pemirsa tuh. Sampai ke bawah sana itu dulunya adalah danau pemirsa, atau situ. Ini sangat luas sekali pemirsa, kayak luasnya mungkin hampir seimbang dengan situ Lengkong Panjalu pemirsa nih, sangat luas sekali. Dahulu kala pemirsa, daerah situ ini adalah danau pemirsa. Danau yang sangat melimpah airnya, jernih. Dan air danau ini dipakai masyarakat atau warga untuk sumber air minum, mencuci, dan kebutuhan lainnya pemirsa. Selain airnya yang jernih dan melimpah, di sini juga banyak sekali ikannya, entah dari mana. Ikannya sangat melimpah sehingga warga-warga tidak kesulitan untuk mendapatkan sumber makanan, sumber rezeki, karena biasanya ikan-ikan yang diambil dari sini dikonsumsi dan juga dijual ke warga-warga yang lain. Jadi karena ikannya sangat melimpah, dan anehnya ikan-ikan di sini tidak pernah habis, meskipun hampir setiap hari warga mengambil atau mencari ikan di sini pemirsa. Ikan itu selalu ada dan selalu makin bertambah banyak, mungkin dengan tujuan untuk memakmurkan warga-warga di sekitaran daerah sini pada zaman dahulu pemirsa. Dan ini kami mendapat cerita dari
orang tua dahulu pemirsa. Salah atau benarnya wallahu alam bisawab pemirsa. Nah, saat warga sibuk dan damai atau makmur dengan penghasilan ikan dari danau di sini, tiba-tiba ada salah satu pemuda pemirsa, pemuda berusia 20 tahun katanya, dari warga lain atau warga luar pemirsa. Dan pemuda tersebut seorang anak yatim piatu yang hanya diasuh atau dirawat oleh seorang nenek dan kakeknya yang sudah sangat tua bangka, tua sekali pemirsa, tua renta bukan bangka. Nah, si anak muda itu karena kesulitan ekonomi untuk menafkahi dirinya sendiri atau mencukupi makanan dirinya sendiri dan juga nenek dan kakeknya, si pemuda itu datang ke situ ini atau ke danau ini untuk mencari ikan atau mengambil ikan dari danau di sini pemirsa. Dan baru saja si pemuda tersebut mencari ikan di sini, warga yang ada di sini pun mengetahui kalau pemuda itu bukan warga dari daerah sini pemirsa. Maka si pemuda tersebut diusir oleh para warga dan dilarang datang ke sini untuk mencari ikan atau mengambil ikan dari daerah danau di sini pemirsa. Si pemuda itu diusir, namun apa boleh buat, dengan hati yang sangat sedih si pemuda itu pun pulang dan tidak berani datang lagi ke sini. Entah kenapa pemirsa, setelah kejadian itu, setelah pemuda itu diusir, tidak boleh mengambil ikan di sini, tiba-tiba danau di sini atau air di situ ini menyusut, berkurang, dan ikan-ikannya pun mati. Dan lama-kelamaan danau di sini mengering, tidak ada airnya pemirsa. Sehingga warga di sini pun sangat kesulitan untuk mencari air, mendapatkan air bersih, mendapatkan ikan untuk kebutuhan hidupnya pemirsa. Nah, dari situlah danau ini menjadi kering sehingga tidak menjadi sumber penghidupan atau sumber rezeki lagi untuk warga yang ada di sekitaran sini pemirsa. Itu cerita yang kami dapat dari orang tua terdahulu pemirsa. Dan warga-warga di sini setelah kesulitan air dan kesulitan mencari ikan di sini, akhirnya bersepakat untuk mencari si pemuda tersebut untuk meminta maaf. Namun si pemuda tersebut tidak juga ditemukan dan tidak didapatkan di mana tempat tinggalnya, di mana rumahnya, dan berasal dari daerah mana pemirsa. Sehingga danau ini menjadi tidak berfungsi lagi atau tidak bisa bermanfaat lagi untuk warga di sini pemirsa. Nah, dan batu ini pemirsa, menurut ceritanya, batu ini adalah dulunya tempat atau rumahnya ketua warga yang ada di daerah sini. Waktu itu entah bagaimana si rumah tersebut berubah menjadi batu pemirsa nih. Wallahu a'lam bishawab.
Itulah pemirsa ceritanya. Mohon maaf jika cara penyampaian kami tidak atau sulit dimengerti atau tidak berkenan. Mohon maaf. Itulah cerita, sekelumit cerita yang kami dapat dari orang tua terdahulu pemirsa. Jadi asal usul lokasi yang bernama Situ pemirsa, sampai sekarang lokasi ini disebut Situ, dan sampai sekarang lokasi ini kering, susah ditanami padi karena tidak ada airnya pemirsa, tidak ada air sama sekali. Jadi lokasi ini terbengkalai, tidak bisa ditanami atau tidak bisa digarap karena benar-benar kering pemirsa. Cuma ditanami pohon singkong pemirsa. Tuh. Padahal ini lokasinya sangat luas sekali, namun sayangnya tidak ada air, susah air di sini. Tuh. Hanya ditumbuhi rumput-rumput. Tuh, hanya ditumbuhi rumput pemirsa. Nah pemirsa, begitulah penuturan atau kisah legenda dari yang namanya lokasi Situ di sini pemirsa. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena itu hanya kami dapatkan kisahnya dari orang terdahulu pemirsa. Jadi pemirsa, setiap tempat di sini pasti ada kisahnya, ada legendanya, karena banyak sekali di sini nama-nama lokasi hutan itu ada namanya pemirsa. Kayak di sini Situ, dan itulah ceritanya. Itulah pemirsa kisah atau cerita dari daerah yang bernama Situ ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, dan salah penuturannya. Dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Selamat bertemu kembali di video kami berikutnya atau di kisah-kisah berikutnya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.